Selamat sore Pak Bambang dan teman-teman. Sore ini kami akan mempresentasikan tentang perbandingan antara kebijakan moneter dan fiskal Indonesia dengan Amerika. Dan anggota-anggota kami terdiri dari Mario, Christopher, Giovanno, dan saya Michelle Lenora. Next. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh, atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan sesuatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Tujuan kebijakan moneter yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini tercantum dalam UU nomor 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang bermaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan rangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter, Inflation Targeting Framework, dan menganut sistem nilai tukar yang mengambang free floating. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai kestabilan harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga dengan tujuan menjaga sasaran lalu inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengadilan moneter berdasarkan prinsip syariah. Jika dirangkum, maka tujuan kebijakan moneter diantaranya yaitu next. Yang pertama ada stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah sesuatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan secara seimbang. Lalu yang kedua ada kesempatan kerja, yaitu bila produksi meningkat, peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Lalu yang ketiga ada kestabilan harga, yaitu stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang atau daya uang dari waktu ke waktu adalah sama. Yang keempat, neraca pembayaran internasional, yaitu dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah neraca dengan cara melakukan devaluasi. Yang kelima, menjaga kestabilitasan dan pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah uang yang beredar, meningkatnya kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran jika negara mendevaluasi mata uang ke rupiah, mata uang asing. Jenis kebijakan moneter. Ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi dan bisa disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy yang disebut juga dengan kebijakan uang ketat ialah kebijakan yang mengurangi jumlah uang yang beredar. Ada juga kebijakan moneter ekspansif, di mana kebijakan moneter ekspansif yang sering disebut juga dengan uang longgar atau easy money policy ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Next. Instrumen kebijakan moneter, fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Ketika bank umum mengalami kondisi yang mengharuskan mereka untuk meminjam uang ke bank sentral, pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Operasi pasar terbuka merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibanding dengan instrumen lain. Di dalam pasar terbuka ada dua, yaitu open market selling yang dilakukan ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual surat-surat berharga yang beredar. Ketika pemerintah menjual surat tersebut ke masyarakat, maka uang yang digunakan masyarakat untuk membeli surat tersebut akan masuk ke otoritas moneter. Akhirnya uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Yang kedua yaitu open market buying dilakukan ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar dengan cara memberi surat-surat yang beredar. Ketika pemerintah membeli surat tersebut, maka uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Next.
Kebijakan moneter menurut pendapat para ahli. Muwana Nanga. Pengertian kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Budi Budiono moneter yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi dalam situasi makro yang dilaksanakan, yaitu dengan menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan penawaran barang sehingga inflasi dapat dikendalikan serta tercapainya kesempatan kerja penuh dan kelancaran suplai untuk distribusi barang. M. Natsir, yang dimaksud dengan monetary policy adalah segala tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi pembangunan variabel moneter. Contohnya uang beredar, nilai tukar, suku bunga kredit, dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peri Warjio, kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memperhatikan siklus aktivitas ekonomi, sifat ekonomi suatu negara, dan faktor ekonomi fundamental lainnya. Peran Bank Indonesia terhadap kebijakan moneter. Tujuan Bank Indonesia tentu saja untuk menjaga dan mengawasi keuangan agar tetap stabil dan tetap ada porosnya, dengan mencapai target dan juga tepat sasaran. Bagaimana kita bisa melihat itu? Kita bisa melihat inflasi yang terjadi. Akankah meningkat atau tetap stabil? Inflasi yang stabil terjadi karena harga barang dan jasa juga stabil. Untuk mencapai tujuan menstabilkan perekonomian Indonesia, jadi pada tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan cara menjadikan inflasi sebagai sasaran utama dengan menganut sistem nilai tukar yang mengembang. Alasan Bank Indonesia melakukan hal ini untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan dengan mengarahkan nilai tukar keuangan pada level tertentu. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan moneter. Yang pertama adalah inflasi penargetan, harga penargetan meningkat, agregat moneter, nilai tukar tetap, dan yang terakhir adalah kebijakan fiskal. Next. Jadi perbandingan kebijakan moneter di Indonesia dan di Amerika. Yang pertama, kebijakan moneter yang dilakukan di Indonesia adalah operasi pasar terbuka, giro wajib minimum atau GWM, fasilitas diskonto, himbauan moral. Untuk di Amerika sendiri, menaikkan suku bunga dan operasi pasar terbuka. Contohnya yang di Indonesia adalah menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga, melonggarkan rasio LTV, melonggarkan ketentuan uang muka kredit kendaraan bermotor, pembelian dan penjualan SBN, menaikkan atau menurunkan giro wajib minimum. Untuk contohnya yang di Amerika sendiri, membuat kebijakan manipulasi sirkulasi uang untuk meningkatkan lapangan kerja, yang kedua PDB, yang ketiga stabilitas harga dengan menggunakan alat seperti suku bunga. Yang terakhir, mengubah tingkat diskonto yang ditawarkan kepada bank anggota atau mengubah persyaratan cadangan tentang berapa banyak uang yang harus dimiliki bank yang belum diminta melalui pinjaman. Next. Lalu kita masuk ke kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan atau strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengontrol pemasukan dan pengeluaran keuangan suatu negara. Dengan lebih merinci, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang dapat mengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan pemasukan pemerintah. Pendapatan diatur melalui pajak dan pengeluaran termasuk anggaran yang diumumkan untuk mendukung program pemerintah. Kebijakan fiskal berkaitan dengan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu melalui instrumen fiskal, pendapatan, utang, dan belanja publik. Di Indonesia, kebijakan fiskal berada di bawah kewenangan Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Next. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama adalah meningkatkan SDM. Salah satu fungsi kebijakan penganggaran adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat, terutama dari teknologi dan ekonomi. Jika kualitas sumber daya manusia ditingkatkan, diharapkan sumber daya manusia ini mampu bersaing di lingkungan kerja domestik dan internasional, sehingga kesejahteraan mereka meningkat. Yang kedua, menjaga stabilitas harga barang. Banyak faktor yang mempengaruhi harga barang di pasar, mulai dari faktor positif seperti peningkatan permintaan hingga faktor negatif seperti penimbunan dari monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah menjaga agar harga komoditas tetap terjangkau masyarakat dan menghindar fluktuasi yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketiga adalah menjaga dan adanya perkembangan perekonomian negara. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk menjaga stabilitas sambil mengembangkan kondisi ekonomi di negara tersebut.
Implementasi kebijakan fiskal harus mampu memengaruhi seluruh sektor perekonomian negara dan memperbaiki permasalahan yang ada di dalamnya, mulai dari sektor koperasi, perbankan, hingga perusahaan super kecil. Yang terakhir adalah mendorong laju investasi. Salah satu transaksi terpenting dalam perekonomian adalah nilai investasi di negara tersebut. Melalui kebijakan fiskal, laju investasi dapat didorong untuk meningkatkan perekonomian dan kepercayaan investor terhadap stabilitas perekonomian suatu negara. Dengan lingkungan investasi yang baik, investor akan tertarik untuk menguncurkan dana investasi, sehingga negara juga dapat menarik lebih banyak tarif pajak. Dan sekarang adalah jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dicapai dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi tarif pajak. Kebijakan fiskal semacam ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan tingginya angka pengangguran. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan tarif pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengalahkan inflasi. Caranya adalah dengan membuat pemasukan melebihi pengeluaran. Jenis kebijakan ini diberlakukan ketika ekonomi yang berkembang mulai memanas untuk mengurangi tekanan permintaan. Lalu masuk ke perbandingan kebijakan fiskal di Indonesia dan Amerika. Untuk kebijakan fiskal yang dilakukan di Indonesia ada 3, yaitu pajak, pengeluaran belanja, dan obligasi publik. Untuk di Amerika ada 2, yaitu pajak dan pengeluaran belanja. Lalu untuk contoh kebijakan fiskal yang dilakukan di Indonesia adalah pengurangan subsidi BBM, tax amnesty pada tahun 2017, dan yang terakhir adalah relaksasi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 hingga awal 2021. Dan untuk di Amerika adalah perubahan kebijakan pengeluaran pemerintah atau kebijakan pajak pemerintah. Dan yang terakhir adalah pemerintah merangsang ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja dengan membelanjakan beberapa pekerjaan umum atau program tunjangan. Itu untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan.